sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan marilah kita terus saling memberi wasiat, menasihati dan terus mengingatkan satu sama lain untuk selalu istiqomah belajar ilmu agama. Jangan pernah berhenti dari menghadiri majelis ta'lim, karena inilah tempat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dinaungi oleh para malaikat, dan ciri-ciri orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik yaitu mereka yang terus belajar ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Semoga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah untuk tetap menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab yang agung, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas bab yang kedua, yaitu bab tentang taubah. Dan kita sudah menerangkan beberapa syarat taubat dan juga dalil-dalil tentang perintah untuk bertobat. Dan juga hadis-hadis yang sudah kita pelajari tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas untuk mengampuni hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Dan hadis yang akan kita pelajari ini selanjutnya juga berkenaan dengan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas menerima taubat hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita lanjutkan hadis yang keempat dari bab taubat. Ya, hadis yang keempat bab taubat. Wa Nabi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang kita kenal dengan Abu Musa al-Ash'ari, seorang yang punya suara sangat merdu, suaranya sangat bagus, ya, dikaruniai serulingnya keluarga Daud karena memiliki suara yang sangat bagus. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Hadis yang keempat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala melapangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah melapangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa. Sesungguhnya Allah melapangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berdosa di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
Hadis yang keenam, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla senantiasa menerima taubat hambanya selagi nyawanya belum sampai di kerongkongan. Jadi ini 3 hadis yang kita pelajari yang berkenaan dengan waktu penerimaan taubat. Di antara syarat agar taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertobat di waktu masih diterimanya taubat. Ada 2 syaratnya waktu diterimanya taubat, yakni sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Kalau kita di Indonesia berarti sebelum matahari terbit dari arah barat. Atau yang kedua, yakni sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini yang pertama berkaitan dengan keumuman manusia. Yaitu keumuman manusia, syarat diterimanya taubat adalah sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka taubat itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan itu dalam surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, ya, hari di mana datang sebagian ayat-ayat dari Tuhanmu. Yang dimaksud dengan ayat-ayat dari Tuhanmu di sini adalah tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu matahari terbit dari arah barat. La yanfa'u nafsan imanuha, maka seseorang manusia tidak bermanfaat lagi keimanannya. Lam takun amana min qabl, kalau dia sebelumnya tidak beriman. Jadi ketika melihat matahari terbit dari arah barat lalu dia mengatakan dirinya beriman, la yanfa, maka imannya tidak bermanfaat. Kecuali kalau memang sebelumnya dia sudah beriman, maka imannya bisa bermanfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum melakukan kebaikan sedikit pun dari imannya tersebut. Adapun yang kedua, yaitu berkenaan dengan setiap individu manusia. Kalau setiap individu manusia, syaratnya sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan, sebelum dia melihat malakul maut. Ya, ketika dia sudah muayyana melihat malakul maut, lalu malaikat maut ini mencabut nyawanya dari arah kaki, ya, ke atas sampai nanti terakhir yaitu di kerongkongan. Nah, kalau sudah melewati kerongkongan nyawa tersebut, maka taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk segera bertobat kepadanya, segera kembali kepada Allah sebelum waktu diterimanya tobat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika manusia melihat datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu pun tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam Al-Quran, ketika manusia itu melihat datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Ini dalam surat Ghafir ayat 84. Tatkala mereka itu sudah melihat azab kami, mereka berkata, amanna billahi wahdahu. Kami beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kami beriman kepada Allah saja, tidak mau berbuat syirik kepada Allah. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami mengkafirkan
yang kami sebelumnya berbuat syirik kepada Allah, Tuhan-Tuhan yang kami sembah selain Allah, sekarang ini kami mengkafirkan Tuhan-Tuhan itu. Tapi itu tidak bermanfaat. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasirahuna likal kafirun. Maka tidak bermanfaat lagi iman mereka itu tatkala mereka sudah melihat azab itu datang di hadapan mereka, dan itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat azinallahu wa iyyakum, ini menunjukkan kepada kita agar selalu segera untuk kembali kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum syarat diterimanya tobat itu tidak ada pada diri kita. Dalam banyak ayat Allah memerintah kita untuk segera bertobat kepadanya. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, dan bersegeralah menuju maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Ya. Atau dalam ayat yang lain, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam surat Ali Imran ayat 135 Allah mengatakan, dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, melakukan keburukan, au dhalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka apa yang terjadi? Dzakarullaha, langsung mereka itu ingat Allah, langsung kembali bertobat kepada Allah. Maka apa balasannya? Fastaghfaru lidunubihim, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan walam yusiru ala ma fa'alu, mereka tidak berlama-lama, ya, tidak langgeng di dalam apa yang mereka lakukan, tidak berlama-lama di dalam dosa itu. Berarti apa? Mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Karena ajal manusia itu tidak ada yang mengetahui. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menundanya walau sedikit pun. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak ada yang bisa mempercepatnya atau tidak ada yang bisa menundanya sedikit pun. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup, diberi nyawa oleh Allah, kemudian dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun. Allah ya basutu yadahu, Allah akan melapangkan tangannya untuk menerima tobat hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tiba ajalnya, maka sudah tidak ada lagi kesempatan. Kalau kita lihat juga dalam Al-Quran surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Adapun taubat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang melakukan su'a bijahalah, melakukan keburukan karena kejahilan. Mereka melakukan dosa karena kejahilan. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, setiap orang yang berbuat dosa pasti jahil, walaupun dia orang yang paling pintar sekalipun, walaupun dia banyak hafalan Al-Quran, walaupun dia menjadi ulama, menjadi ustaz, menjadi kiai, walaupun dia orang alim, tapi kalau berbuat dosa maka bijahalah, dia orang yang jahil. Karena setiap orang yang berbuat dosa pasti dia jahil dengan Allah Subhanahu wa taala, dia jahil ya tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dia jahil tentang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti itu dia menjadi jahil. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat min qarib, segera, dalam waktu dekat. Jadi jarak antara tobat dengan dosanya itu tidak terlalu jauh, yaitu min qarib. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat dalam waktu dekat dari setelah melakukan dosa itu. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah yang akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima,
dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Dan kebalikannya, orang yang tidak akan diterima tobatnya itu siapa? Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidak diterima taubat itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sampai apabila telah hadir kematian, datang kematian di antara salah seorang mereka, dia mengatakan inni tubtul an. Sekarang aku bertobat wahai Allah. Sudah nyawa sampai di kerongkongan, sudah menjelang meninggal dunia, baru dia mengatakan inni tubtul an. Ya Allah, sekarang aku bertobat. Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Padahal mereka itu tidak lain kecuali meninggal dunia dalam kondisi kafir. Dan mereka itulah yang disediakan baginya azab yang pedih. Ini juga menjadi dalil bahwa orang yang nyawanya sudah sampai di kerongkongan, sudah hampir meninggal dunia, tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu contohnya diantaranya adalah Fir'aun, yang mana dia sudah mengakui kesalahan dan dosa-dosanya ketika nyawanya itu sudah sampai di kerongkongan. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 90. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adawa. Dan kami seberangkan Bani Israel untuk melewati lautan, fa atba'ahum fir'aun, dan diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya dalam kondisi baghyan wa adawa, kondisi permusuhan dan sangat membenci, yaitu Bani Israel. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amant annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sampai ketika dia sudah hampir tenggelam, sudah mau tenggelam, sudah mau meninggal dunia, dia berkata, dan dia masih sempat berbicara. Dia sudah melihat malaikat maut, dia sudah hampir tenggelam. Dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin. Aku bersaksi, aku ini sudah masuk Islam, sudah berserah diri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang Firaun kamu mau bertobat, padahal sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Dikasih peringatan, diutus para rasul untuk Fir'aun. Bahkan Allah peringati para rasul itu untuk berdakwah dengan sangat lemah lembut, dengan sopan, berdakwah dengan halus kepada Fir'aun. Tapi itu semua tidak dia berubah, tidak membuat dia bertobat, malah semakin angkuh, malah semakin sombong, bahkan ingin membunuh Nabi tersebut beserta pengikut-pengikutnya. Ketika dia melihat kematian ada di hadapannya, barulah dia mengaku dirinya salah, mengaku dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat sama sekali tobat tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat hadis dari Abu Musa al-Asy'ari ini, Allah Subhanahu wa taala melapangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat hamba-hambanya di siang hari. Ini betul-betul bagaimana maha pengampunnya Allah, maha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita lihat kaedahnya, orang yang bertobat itu kan harusnya segera bertobat. Orang yang berbuat dosa itu harusnya segera bertobat. Kalau dia berbuat dosa di malam hari, maka di malam hari itu juga dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia berbuat dosa di siang hari, maka di siang hari itu juga dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedahnya, ya Pak ya. Karena orang yang berbuat dosa harus segera tobat, jangan menunda-nunda. Nah, ini ada orang yang menunda-nunda, dia berbuat dosa di malam hari, dia berbuat dosa di siang hari,
dia menunda sampai waktu malam, atau dia berbuat dosa di siang hari, dia berbuat dosa di malam hari, dia menunda sampai waktu siang, itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melapangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat hamba-hambanya yang berbuat dosa kapan? Siang hari. Dia menunda tobatnya sampai masuk waktu malam, baru dia berdoa, bermunajat, mohon ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berbuat dosa di malam hari, bahkan dia tidur dalam kondisi belum beristighfar, dia kondisi habis berbuat dosa kemudian dia tidur sampai besok siang baru dia bertobat kepada Allah, itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana besarnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi pintu tobat itu selalu terbuka, tidak pernah tertutup dengan waktu atau tidak pernah tertutup oleh zaman sedikit pun, kecuali yang sudah diterangkan dalam hadis ini. Jadi pintu tobat itu selalu terbuka kecuali sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya atau sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Selain daripada itu, pintu tobat selalu terbuka untuk siapapun, kapanpun, dimanapun. Orang yang berbuat dosa besar maupun dosa kecil, bagaimanapun kezalimannya, dosa yang dia lakukan begitu banyak, tetap pintu tobat selalu terbuka untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah menunda tobat, apalagi sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini waswas syaitan, yaitu menggoda manusia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Jangan gak usah bertobat. Kamu sudah sangat parah, kamu sudah dosanya sangat banyak. Kamu bertobat pun percuma. Nanti kamu dosa lagi. Kamu tobat dosa lagi, kamu tobat dosa lagi. Percuma kamu tobat seperti itu. Ini waswas syaitan. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi ada sebuah kisah yang disampaikan oleh para ulama termasuk Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala tentang sahabatnya Dhunnun. Jadi dia pernah berjalan di suatu malam karena hatinya tidak merasakan kekhusyuan ketika ibadah. Dia merasakan hatinya yang sangat keras. Dia merasa tidak khusyuk ketika ibadah, tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hatinya. Itu yang dia rasakan, hatinya terasa keras. Maka dia keluar di malam hari, kemudian dia keliling di gang-gang, kemudian dia mengatakan, aina qalbi, man wajada qalbi, di mana hatiku? Siapa yang bisa menemukan hatiku? Karena dia merasakan hatinya yang sangat gersang, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak tersentuh ketika membaca Al-Quran, ketika mengingat Allah, tidak tersentuh sama sekali. Siapa yang bisa menemukan hatiku? Dia pun berdiam di suatu gang, kemudian dia duduk di situ sambil merenungkan bagaimana nasibnya hati itu. Hatinya tidak mudah khusyuk kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu, ternyata ada anak kecil yang dimarahi oleh ibunya. Sampai ibunya ini saking emosi, dia usir anak itu dari rumahnya. Dia buka pintunya, kemudian dia keluarkan anak itu, lalu dia usir, gak usah kembali lagi ke sini. Dia tutup pintunya, dikunci dari dalam. Maka anak ini menangis, melihat ke kanan ke kiri, tidak ada orang sama sekali, karena malam yang gelap. Ya, sudah malam hari, malam yang sunyi, tidak ada orang, sendirian di luar. Lihat kanan kiri tidak ada orang. Dia berjalan ke gang sana gang sini, putar-putar, kemudian kembali lagi karena nggak tahu tempat kembali lagi. Maka dia kembali ke rumah ibunya, lalu dia tempelkan pipinya ke pintu ibunya tersebut, pintu rumah ibunya. Lalu dia mengatakan, ya umma, wahai ibu, siapa lagi yang membukakan pintunya untukku kalau pintumu sudah tertutup untukku? Siapa lagi yang bisa menyayangiku kalau engkau sendiri tidak menyayangi aku? Siapa lagi yang bisa mengayomiku kalau engkau sudah murka kepadaku? Ibunya dari dalam tidak tega ketika anaknya berkata seperti itu. Dia bukakan pintunya, lalu dia peluk anaknya
Sambil menangis ibunya mengatakan, ini kesalahanmu sendiri. Kalau kamu manut, kamu taat, kamu tidak akan saya usir seperti ini. Sahabat Dunnun yang melihat itu langsung mengatakan, sekarang saya dapatkan hatiku. Walaupun dia penuh dosa, walaupun dia hatinya sangat keras karena banyaknya dosa yang dia lakukan, tapi dia dapat pelajaran dari anak ini. Manusia saja, seorang ibu, ya, anaknya ketika menangis tidak ada tempat kembali kecuali kepada ibunya. Tidak ada pintu yang bisa membukakan untuknya kecuali pintu ibunya. Tidak ada yang bisa mengayominya kecuali ibunya. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Allah Azza wa Jal yang Maha Penyayang? Kasih sayangnya tidak pernah terbatas oleh apapun. Allah yang lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana Allah tidak bisa menerima tobat hambanya? Bagaimana Allah tidak mau membukakan pintu untuk hambanya kalau hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pintu Allah terbuka untuk siapapun. Bagi orang yang berbuat dosa di malam hari maupun di siang hari, pintu Allah tetap terbuka untuk hamba tersebut. Maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum waktunya itu terlambat, sebelum waktunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis atau 3 hadis yang kita pelajari tentang waktu diterimanya tobat, yaitu sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kita lanjutkan hadis yang ke-7. Wa an Abi Zir ibni Khubais qala ataitu Sufyan ibni Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi 'alal khuffain faqala ma ja'a bika ya Zir qultu ibtigha'al ilm faqala innal malaikata tada'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Fakultu innahu qad hakka fi sadri fa inna qad hakka fi sadri al-masu 'alal khuffaini ba'dal ghaiti wal bauli. Wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a? Qala na'am, kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layaliyanna illa min janabah lakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Qala na'am, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabainama nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwari ya Muhammad fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi ha umu faqultu lahu waihaka ugdud min sautika fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha faqala wallahi la aqdud. Qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaqu bihim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban min al-maghribi masiratu ardihi aw yasiru ar-raqibu fi ardihi 40 aw 70 aman. Qala Sufyan ahadur ruwa qibala Syam khalaqahu Allah ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Baik. Dari Abu Zir ibnu Hubais berkata, aku mendatangi Sufyan ibnu Asal radhiyallahu anhu untuk bertanya tentang hukum mengusap sepatu atau mengusap di atas sepatu. Ketika sampai kepada Sufyan, maka dia bertanya, "Ma ja'aka ya Zir? Apa yang membuat kamu datang menemui saya wahai Zir?"
Maka Zir ini pun berkata, ibtigha al-ilm, aku datang karena mau belajar ilmu. Masya Allah ya. Ini para tabi'in, mereka belajar kepada para sahabat Nabi. Ketika dapat suatu perkara atau sesuatu yang membingungkan mereka, langsung bertanya kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang untuk bertanya tentang ilmu. Faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Maka sahabat ini memotivasi orang ini, kalau kamu betul-betul datang karena menuntut ilmu, maka sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho kepada mereka. Tawadhu, para malaikat ini meletakkan sayap-sayapnya menaungi ataupun karena tawadhu kepada orang yang mencari ilmu. Maka bergembiralah kita sekalian ketika dikasih hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Ini adalah kenikmatan yang besar. Para malaikat tunduk, para malaikat ikut menaungi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Faqultu innahu qad haka fi sadri al-masu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal bauli. Sesungguhnya aku masih ragu-ragu atau masih belum nyaman, belum tentram di dada saya permasalahan mengusap di atas sepatu setelah buang air besar maupun buang air kecil. Jadi seorang tabi'in ini dia merasa masih ragu-ragu tentang apakah boleh mengusap sepatu setelah buang air besar atau buang air kecil. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun datang untuk bertanya kepadamu, apakah engkau mendengar masalah ini dari Nabi sesuatu, atau kamu mendengar perkara ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, maka dia mengatakan betul. Kana ya'muruna idza kunna safaran, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengusap di atas sepatu tatkala kami sedang safar, atau kepada orang-orang yang musafir, yaitu jangan melepas sepatunya sampai 3 hari 3 malam kecuali dari janabah. Kalau dia terkena janabah, walaupun dia sedang musafir, dia harus melepas sepatunya. Kenapa? Harus mandi ya, dia harus mandi. Maka dia lepas sepatunya untuk mandi, kemudian baru dia memakai sepatunya lagi. Akan tetapi kalau dari goid, dari buang air besar, buang air kecil maupun dari tidur, maka ini tidak perlu melepas sepatu. Alias boleh seseorang mengusap sepatunya ketika dia buang air besar, buang air kecil maupun dia tidur. Taib. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa'i syai'an. Lalu aku bertanya lagi, apakah engkau pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah kecondongan, masalah hawa, kecondongan atau kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, betul. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, dan tatkala kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui. Dia datang sambil berteriak bisautin lahu jahwari, dengan suara yang lantang, suara yang kencang, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi ini kurang adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kalau untuk memanggil itu dengan sebutan Muhammad. Kalau mau manggil harus dengan sebutan Rasulullah atau Nabi Allah dan sejenisnya. Tidak boleh memanggil nama Nabi ketika menyeru, ketika memanggil. Nah, ini Arab Badui tidak punya adab karena namanya orang Badui, orang tidak mendapatkan ilmu. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi. Maka dijawab oleh Nabi sallam sama, suaranya keras sebagaimana yang dipanggil oleh Arab Badui tersebut. Ha umma, iya. Ketika yang manggil itu dengan suara lantang, maka beliau pun menjawab dengan suara yang lantang sama seperti yang dipanggil tersebut. Faqultu lahu, maka aku pun berkata kepada Arab Badui ini. Kira-kira siapa ini?
Yang berkata kepada Arab Badui Sofwan ya bin Asal. Nah, maka Sofwan bin Asal berkata kepada Arab Badui ini, waihaka uqdud min sautika. Ya, celaka kamu wahai Arab Badui, rendahkan suaramu. Ya. Fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau itu sedang berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza, dan engkau sudah dilarang dari hal ini. Karena kita dilarang untuk memanggil Nabi dengan suara yang keras. Walaupun dengan sebutan Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kalau dengan suara keras ini pun dilarang. Apalagi ini dengan namanya Nabi langsung, ya Muhammad. Ini sudah sangat keterlaluan Arab Badui ini. Baik. Kalau kita lihat dalam surat Al-Hujurat, Allah melarang kaum muslimin memanggil Nabi dengan suara yang keras. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian mendahulukan untuknya ucapan, atau kalian sembarangan ketika berkata kepada Nabi sebagaimana kalian berkata kepada sesama kalian. Taib, ini makanya kata Sofwan, waqad nuhita an hadza, kamu dilarang untuk berkata seperti itu, untuk berkata dengan suara yang keras. Faqala wallahi la aqdud, demi Allah saya tidak mau merendahkan suara saya. Ini namanya Arab Badui, dikasih tahu malah apa? Enggak mau terima. Malah dia mengatakan bersumpah, wallahi demi Allah saya enggak mau rendahkan suara saya. Ya, ngeyel itu. Qala al-A'rabi, kemudian Arab Badui ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin menurut Arab Badui ini Nabi aja enggak larang kok, kamu mau larang kan gitu. Kecuali kalau Nabi larang mungkin dia bisa terima. Wah, ini yang larang sahabat, Nabi diam aja. Wah, kalau begitu berarti boleh. Artinya mungkin buat dia gitu ya, buat dia boleh gitu. Maka dia wallahi la aqdud, demi Allah saya enggak mau merendahkan suara. Lalu dia bertanya, al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaqu bihim. Seseorang itu mencintai suatu kaum dan dia tidak bertemu dengan mereka. Ya, mungkin yang dia cintai itu sudah meninggal lebih dulu, dia tidak bertemu dengan mereka, tapi dia mencintai orang yang sudah mendahului dia itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Fama zala yuhadithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi au yasiru raqibu fi ardihi 40 au 70 aman. Baik, setelah mengatakan ini, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai, dikumpulkan bersamanya nanti pada hari kiamat. Nah, ini juga merupakan kabar gembira bagi kita sekalian dan juga kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Sebagaimana kita lihat penuturan dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Ya, dari riwayat yang lain kata Anas bin Malik, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kapan datang hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu sudah persiapkan? Maka orang ini mengatakan apa? Hubbullaha wa rasuli. Yang aku sudah persiapkan adalah cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Nabi SAW lalu bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kata sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, fama farihna ba'dal Islam farhan asyaddu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka man ahbabta. Tidak ada perkara yang lebih menyenangkan kami setelah masuk Islam atau dalam Islam ini kecuali setelah kami mendengarkan perkataan Nabi, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Mereka sangat senang mendapatkan pernyataan dari Nabi SAW kalau mereka akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullaha wa rasuluhu wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum. Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar,
aku berharap bisa berkumpul bersama mereka, wa illam a'malu bi amalihim, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalannya mereka. Jadi modalnya apa? Cinta, Masya Allah. Yang penting modalnya cinta, kita bersama orang-orang soleh. Ya, ini pentingnya kalau kita cinta kepada orang-orang soleh, kita cinta kepada para sahabat Nabi, kita cinta kepada para tabi'in, pengikutnya tabi'in, kita cinta kepada para ulama, para imam-imam yang telah mendahului kita cinta kepada mereka, insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka. Maka benar kata Anas bin Malik, tidak ada yang lebih membuat kami gembira setelah masuk Islam kecuali dari perkataan ini. Baik. Maka Rasulullah SAW masih memberikan pelajaran atau mengajarkan para sahabatnya dengan berbagai perkataan, atau dia masih menceramai para sahabatnya sampai Rasulullah menyebutkan baban minal maghrib, menyebutkan sebuah pintu di Maghrib, yaitu di bagian barat, yang luasnya atau lebarnya itu adalah perjalanan orang yang menaiki tunggangan perjalanan 40 tahun ataupun 70 tahun. Jadi perjalanan selama 40 tahun menggunakan kendaraan, kalau di zaman dulu berarti kuda kalau yang paling cepat, ataupun perjalanan 70 tahun, menunjukkan perjalanan yang sangat jauh atau pintu yang sangat lebar. Qala Sufyan ahadur ruwa, berkata Sufyan salah satu perawinya. Kira-kira di sini Sufyan siapa? Sufyan yang dikenal ada dua, Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan ibnu Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri sama Sufyan ibnu Uyainah. Kira siapa ini? Uyainah, Masya Allah ya. Kalau disebutkan Sufyan saja maksudnya berarti Sufyan ibnu Uyainah. Kalau Sufyan Ats-Tsauri biasanya langsung Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan saja berarti Sufyan ibnu Uyainah. Salah satu perawi berkata, qibala Syamu khalaqahu Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardu maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tadha syamsu minhu. Yang dimaksud dengan pintu yang lebarnya itu perjalanan 40 tahun atau 70 tahun itu yaitu di arah Syam, yang mana Allah ciptakan pintu tersebut sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu pintunya terbuka lit-taubati, bagi orang-orang yang mau bertobat, yaitu pintu tobat ya, terbuka bagi orang-orang yang mau bertobat. La yughlaqu, tidak pernah ditutup sampai kapan? Matahari terbit dari arah barat. Ya, ini wajhul istidlal, segi pendalilan dari hadis yang kita baca ini adalah kalimat terakhir ini, yaitu pintu tobatnya itu masih tertutup. Dan Rasulullah menggambarkan taubatnya itu sangat luas ya. Beliau menggambarkan sebagaimana yang para sahabat bisa terima dengan otaknya mereka, yaitu dari arah sini sampai arah sini, agar mereka bisa menerima dengan pemahaman mereka. Berarti pintu yang sangat luas ya. Jaraknya itu 40 tahun perjalanan atau 70 tahun perjalanan. Ini tentunya jarak yang sangat luas. Nah, itu pintu tobatnya Allah itu terbuka, bahkan lebih luas, lebih lebar daripada pintu tersebut. Nah, ini betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima tobat hamba-hambanya. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk memotivasi kita agar segera kembali kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan, rujuk kembali ke jalan yang lurus, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalannya orang-orang soleh, ikuti jalannya orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia ini, yang tidak terlena dengan kehidupan dunia. Walaupun dosa-dosa yang kita lakukan begitu banyak, dosa yang kita lakukan begitu besar, namun jangan pernah putus asa, terus kembali kepada Allah dan jangan menunda-nunda tobat. Jangan beranggapan kita ini masih hidup panjang, karena tidak ada yang tahu kapan datang ajal untuk kita. Maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertekad yang kuat untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut, kemudian berazam jangan mengulangi di masa yang akan datang. Walaupun mungkin di kemudian hari ternyata dia terjatuh lagi, maka tetap bertobat lagi, kemudian berazam lagi sampai betul-betul Allah memberikan taufik untuk istiqomah. Karena untuk bisa istiqomah itu butuh proses. Tidak bisa serta-merta orang yang sebelumnya gemar berbuat dosa tiba-tiba langsung balik seketika dia menjadi orang yang paling istiqomah. Ini mustahil. Butuh proses, kecuali mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh proses yang panjang untuk bisa mencapai istiqomah. Dan ini semua harus dilawan. Namanya dosa, namanya keinginan, hawa nafsu, ini harus dilawan. Kalau tidak dilawan tidak bisa. Harus mujahadah, perjuangan. Harus ada berjihad. Bahkan jihad untuk melawan nafsu termasuk jihad yang paling besar. Kata Rasulullah SAW, a'dhamul jihad man jahada nafsahu fi dzatillah. Seagung-agungnya jihad yaitu seorang yang berjihad melawan dirinya, melawan nafsunya untuk bisa tunduk, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan. Dan bukan berarti orang yang bicara ini lebih mulia, lebih bagus daripada yang mendengarkan. Kita semua sama-sama berbuat dosa. Kita sama-sama berbuat maksiat. Tidak ada yang selamat dari dosa dan maksiat. Maka sama-sama kita saling menasihati untuk tetap kembali kepada Allah. Jangan menunda-nunda tobat sebelum
ajal datang kepada kita atau sebelum matahari terbit dari barat. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Tentang mencintai seseorang itu apakah hanya sekedar cinta, maksudnya mengklaim mencintai tanpa adanya konsekuensi atau tuntutan? Apakah ini sebuah batas minimal yang penting kita itu dalam arti mencintai tapi tanpa adanya tuntutan? Baik. Nah, dinamakan mencintai, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Tentunya kalau orang sudah mencintai seseorang, dia akan berusaha mengikuti orang itu. Nah, karena kata penyair atau ini pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i, al-muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai kepada yang dicintai selalu taat, selalu mengikuti. Disuruh apa aja mau. Suruh makan coklat mau. Makan gula Jawa mau. Makan tai kucing ya enggak mau juga. Jadi kepada orang yang dia cintai selalu muti', selalu taat. Nah, itu konsekuensinya. Dia mengaku-ngaku mencinta seorang tapi nggak mau taat, berarti cintanya palsu. Ya, hanya pengakuan, bukan cinta yang sebenarnya. Kalau cinta yang sebenarnya, dia berusaha mentaati orang yang dia cintai. Ya. Sebagaimana kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, harus mentaati Rasulullah, mengikuti apa yang beliau ajarkan. Jangan menyelisih dari perintah Rasulullah SAW. Nah, orang yang betul-betul mencintai berusaha untuk meneladani Rasulullah, dan dia sangat tidak ingin menyelisihi Rasulullah SAW. Itu tanda cinta yang benar. Makanya ayat yang dijadikan tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengakui cinta kepada Rasulullah, yaitu kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensinya yaitu harus mentaati orang yang dia cintai tersebut. Itu cinta yang jujur, cinta yang benar. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, penjelasan para ulama mengenai ucapan orang Badui, yaitu tetapi belum bisa melakukan amalan seperti mereka, ini seperti apa? Belum bisa melakukan amalan seperti mereka. Itu tadi pernyataan Anas ya. Jadi sahabat Anas bin Malik, dia mengatakan, kami tidak merasa senang sebagaimana senangnya kami dengan pernyataan Rasulullah, yaitu engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya, kata Anas bin Malik, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, karena aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku tidak bisa menyaingi mereka dalam amalan. Ya, karena siapa yang bisa mengalahkan amalannya Abu Bakar? Siapa yang bisa mengalahkan amalannya Umar? Atau kita ini misalkan, siapa yang bisa mengalahkan amalannya para sahabat? Sedekah yang kita keluarkan sepenuh bumi pun, dan itu bentuknya emas, tidak bisa menyaingi walau satu genggam satu mud gandum dari sedekahnya para sahabat. Gak bisa kita menyaingi mereka. Tapi dengan cintanya kita kepada mereka, mengikuti mereka, insya Allah kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai itu. Ya, Allah alam bisa. Ya. Baik, Allah alam bisawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.